Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi waffaqa man sa'a min ibadis suluki tariqil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala sawabiqi ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Dzikrus salihin kafarati anid dunub, wa inda dzikrus salihin tanzulur rahmah wa tansulul barakah. Yang saya muliakan, saya cintai guru kita bersama, guru mursyid kita Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kucuran barokah dari beliau, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita ambil dari beliau, yaitu amaliyah zikir Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Yang saya cintai, saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Mudah-mudahan senantiasa beliau berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, disempurnakan ilmu, kedudukannya insyaallah subhanahu wa ta'ala, termasuk kepada Umi yang habis operasi, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya cintai, sahabat-sahabat saya yang sampai hari ini masih bersama-sama Al-Mukarram Ustadz Muzaki, Ustadz Maliki, dan yang lainnya. Mulai saya bertemu sampai sekarang masih bersama-sama untuk mensyiarkan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, untuk menghidupkan agama walaupun kecil-kecilan. Dengan terus-menerus kita menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah, kekuatan, kesehatan, kesabaran sampai akhir, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir di majelis ini bukan tanpa rintangan, bukan tanpa halangan. Panjenengan bisa hadir di majelis ini semua karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hidayah itu juga panjenengan dan kita semuanya mujahadah, tetap ada perjuangannya untuk hadir di majelis ini. Karena kenapa ada perjuangannya? Karena setan itu sudah berjanji, la'aqudalahum siratal mustaqim, sungguh aku akan gelincirkan manusia itu dari jalan yang lurus, kata setan. Jalan ihdinas siratal mustaqim. Makanya hadir di majelis ini itu setan paling tidak senang. Kenapa? Karena ketika sampai di sini panjenengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, zikir bersama. Ketika kita zikir bersama dengan mengumandangkan berjamaah dengan kalimat la ilaha illallah, setan mengatakan sesungguhnya kalau ada orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, aku terbakar. Makanya setan itu tetap tugasnya itu menghalang-halangi kita.
untuk sampai di majelis ini. Karena dia terbakar, apalagi satu majelis dengan ratusan orang. Tapi setan mengatakan, kalaupun aku terbakar, tapi aku tidak mati. Bagaimana setelah selesai mengamalkan kalimat la ilaha illallah karena setan tidak mati? Maka kita dibekali lagi dengan zikir hobi, zikir yang ada di dalam hati. Untuk apa? Untuk pertahanan kita. Karena kita ini nggak ada yang ditakuti dalam diri kita ini oleh setan. Nggak ada sih dibedani belas. Dia takut, setan segan itu hanya kepada Allah. Makanya ketika seseorang hatinya selalu senantiasa berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, itu terlindungi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Apa kata Allah? Bersama nama Allah, jangankan yang ada di bumi, yang di langit pun tidak mampu memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Kalau sudah diizinkan berarti namanya ujian. Dengan kalimat itu, ya, dengan kalimat zikir ini, hanya dua zikir ini yang Sayyidina Ali memohon kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, berilah salah satu amal yang paling mudah untuk diamalkan, yang paling cepat menuju kepada Allah, dan yang paling utama di sisi Allah, atau yang lebih paling tinggi di sisi Allah. Setiap orang yang menginginkan keselamatan di akhirat itu bermacam-macam usahanya, bermacam-macam amaliyahnya. Tapi kita di sini mengikuti yang mudah sekali, sing paling gampang. Lek gak percaya sampean ya, lek ngarani la ilaha illallah angel, sampean beli burung piyau. Ya, tahu burung piyau? Sampean tuku nang pasar, sampean latih saulan. Ya. La ilaha illallah atau Allah. Saged mboten? Pasti saged nggih. Engko lek misale gak iso, jarene Allah ngene. Manuk ae iso, mosok ente gak iso. Manuk lho iso, mosok menungso gak iso. Saking gampang. Dan yang lebih membahagiakan lagi, Pak, yang lebih kita bangga masuk di majelis ini. Kenapa? Karena ada janji Allah di Al-Quran itu. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah sudah disiapkan ampunan dan pahala yang besar. Wong lanang sing akeh dikire, wong wedok sing akeh dikire, disiapkan ampunan dan pahala. Sampeyan gak njaluk sepuro lho, disepuro lho. Asal zikire akeh. Ibu-ibu zikire ping 3 apa ping 105? 105 nggih? 165 setelah sholat. La ilaha illallah. Kita ambil yang dasar-dasar saja ya. Karena apa? Karena kalau ilmu misalnya sabar, ikhlas sing dhuwur-dhuwur iku engko iku hasil daripada amaliyah zikir ini nanti ke sana. Tapi yang paling penting yang kita bicarakan ini kerjanya dulu, kerjanya dhisik. Makanya saya tanya, zikire 105 ping 3. Kalau 165 itu berapa menit?
Lah ngene Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku 4 menit. Nggih. La ilaha illallah. 10 menit. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 5 menit. Ini yang paling mudah. Moga Yai. Yang paling mudah untuk diamalkan adalah kalimat la ilaha illallah. Kamu terkait Kiai Raub Pondok Pesantren Al-Hidayah Pradegan Ketegan nggih Sugeng rawuh Yai ngapunten. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah ini Pak Ibu nggih, setan itu takut dengan kalimat ini. Ini yang tadi yang kabar bahagia ini, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah disiapkan ampunan dan pahala yang besar. Makanya kita ini diberi talqin zikir hobi. Zikir hobi ini khususnya ibu-ibu niki mboten wonten batale lho. Zikir hobi itu karena letaknya di dalam hati. Walaupun panjenengan misalnya prei wayai yang dipakai zikir hobi ini. Kalau yang tidak boleh itu yang zikir jahar atau membaca ayat-ayat melalui lisan kita itu tidak boleh. Kalau yang di hati boleh. Karena apa? Perintah Allah, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu, orang yang ulil albab itu adalah orang-orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdirinya, duduknya, dan berbaringnya. Jadi setiap keadaan. Ibu-ibu, panjenengan ngaji nang mriki niku yang diinginkan apa? Pengin apa? Napa? Duit. Sapa sing kan wedok iku senengane duit ya. Nggih. Kaum wedok tok masih wong lanang ya seneng duit. Ternyata menurut penelitian yang dicari oleh orang itu adalah kebahagiaan. Yang dicari itu adalah kebahagiaan. Masih sampai kerja isu sampai bengi ya, diwangi jempalik, diwangi ndas dideleni apa? Tujuannya adalah supaya bahagia. Wonten mboten? Wong duwe akeh tapi gak bahagia. Mboten wonten nggih? Wonten ta? Saya agak lupa membaca di YouTube itu ada 8 orang terkaya konglomerat Bu jenenge sapa wae lali aku. Ana sing teko Jerman, ana sing teko Jepang. Itu bunuh diri, Pak. Duwe lho triliunan. Mencolot teko lantai 8. Sing situk ngombe racun. Sing situk saking sugih niku sampai tuku pulau terus mari ngono ijenan gak gelem gak gelem diewang, gak gelem kono wong. Gak gelem ana wong. Saking sugih. Berarti kebahagiaan itu orang kaya itu belum tentu bahagia. Lek sampean sing delok ngene wah enak rek. Montore akeh, omahe gedhong, pasti duwe akeh, pasti bahagia. Belum tentu. Iya. Napa kok belum tentu? Karena semua yang sifatnya dunia itu adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Nggih. Misalnya panjenengan
Saiki sepeda motore napa? Supra nggih. Kepingin rek tuku Nmax. Iya. Nggih. Oleh 3 wulan panjenengan tuku Nmax. Kira-kira senenge pirang wulan? 3 wulan juga nggih. Mari ngono ya gak seneng, biasa-biasa. Yang punya mobil elek misalnya, kepingin mobil api. Engko dilus-elus saulan, 2 wulan, 3 bulan, mari ngono wis biasa maneh. Karena itu kesenang. Oh, sampean duwe wake, pengin nang Eropa. Melaku-melaku. Cek bahagia, bukan cek bahagia itu. Cek seneng. Untuk melupakan semua masalah yang terjadi itu harus jalan-jalan. Tapi kira-kira sampai lek nang Singapura terus saya pingin 1, 2, 3. Pertama mungkin seneng. Kedua wis mulai biasa. Ketiga biasa. Oh, lek ngono nang Paris. Iya. Melaku-melaku seneng. Dua, ketiga biasa-biasa sah. Karena apa? Karena itu kesenangan. Wis do bojo tambah bojo maneh. Padha ae. Karena kesenangan. Diluk to. Gak percaya sampean? Sampean coba. Iya. Iki sing duwe bojo anyar seneng deh. Karena kesenangan itu sesaat. Ya, engkau kalau mari paling 3 bulan 6 bulan biasa sudah. Yang dulunya kelihatan cantik kan biasa. Kalau ingin senang lagi, tambah lagi biasanya itu. Karena itu kesenangan. Dan itu belum tentu membahagiakan. Beda lho. Sing paling enak niku napa? Sing paling enak itu wong bahagia tapi dengan senang. Artinya napa? Duwe akeh, jikire akeh, atine tentrem, bahagia. Nggih. Kira-kira kula kali panjenengan seneng niku nggih. Lek oleh milih Mbah Allah Taala iku duwe akeh, dunyane akeh, ya kesenangan nggih. Terus mari ngono bahagia. Wah, iku sing paling seneng. Ya mudah-mudahan seporo wali-wali mudun iki ya. Malaikat-malaikat orang berzikir itu malaikat turun, Pak. Moga-moga diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesenangan, juga kita diberikan kebahagiaan. Karena beliau mengatakan di tanbih kebahagiaan yang kekal dan abadi. Terus untuk mencapai bahagia itu bagaimana caranya? Kalau kesenangan dengan harta, ya, tahta, wanita. Ya. Kalau kebahagiaan itu dengan apa? Orang bahagia itu sebelum bahagia itu pasti tentram. Iya. Wong bahagia itu pasti tentram betul. Bah kon duwe aku karo ae. Bah sampean rong pas-pasan, bah sampean wong sugih. Yang jelas kalau kepingin bahagia itu harus tentram. Lek sampean kepingin tentram opo amaliae? Yo iki seru. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikril ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan orang beriman itu tentram hatinya karena berzikir kepada Allah. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Itu janji Allah. Allahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Lek panjenengan melok dzikir nek kene terus gak bahagia, terus gak tentrem. Terus ya opo, Pak? Nggih. Kula melok dzikir kok gak bahagia, kok gak tentrem. Sing salah sapa? Kok Allah ngomong, lek dzikir, lek panjenengan niku dzikir pasti tentrem.
Kalau ono sing ngomong aku padahal wis zikir lho Pak, kok gak tentrem. Kan aneh. Berarti zikirnya kurang. Kurang apanya? Kurang temen. Kurang apa deh? Kurang akeh. Terus kurang apa deh? Kurang niati sing lurus. Innama a'malu binniyat. Kita ini zikir ini dituntun oleh guru mursyid kita, ilahi anta maksudi, hanya kepada Allah semata dan mencari ridhonya Gusti Allah. Makanya di sini kalau zikir la ilaha illallah itu sing banter Pak, mumpung di sini. Sampean kalau di rumah belum tentu banter. Nggih. Apa maneh nang masjid liya, masjid Muhammadiyah apa maneh. Ya iso paling ngene tak. Kalau di sini sampean sing banter, kenapa? Masya Allah, sampean nang dokter kejiwaan, psikologi. Lek sampean lagi dodoi ono masalah, iku kon lapo? Cari tanah yang lapang, berteriak sekeras-kerasnya, kan lho. Iya. Wah, kan manfaati. Tapi lek sampean iki firman-Nya Allah dan pasti tentram. Allah enggak bujui, pasti. Kok iso, Pak? Loh, saya ini kan pelaku, Pak. Bu. Pelarat yo tahu, sugih yo tahu, masalah yo numpuk, tapi enggak menghilangkan ketentraman karena janji Allah itu. Allah enggak mungkin mengingkari janjinya. Karena saya sudah mencoba sendiri, ya. Saya itu kalau ngomong, kalau misalnya dodolan obat, kok obat gak diombe kok didol nang wong ngomongnya enak. Yo, pasti waras, pasti ini, itu lah ngecap jadi. Ya. Wong gak tahu ngerasa loh. Alhamdulillah saya ini 25 tahun ikut zikir ini. Ada tetangga saya dulu begini, Pak, sampean mlebu rekod ya? Enggih. Napa? Pak, lek mlebu rekod iku lek gak kuat larat sampean. Ngono. Dalam perjalanan tambah sugih, Pak. Duwe omah siji, duwe omah loro, duwe omah sampai 5, sampai duwe ruko bareng. Tambah sugih. Bareng ngono tangga ngomong ngene, sampean jodoh Pak, berarti sampean melok rekod iku. Enak yo. Terus mari ngono melarat maneh Pak aku, Pak. Dek ngomong, berarti sampean gak jodoh, Pak. Ini dipikir dulinan Mbak zikir itu. Bukan itu, bukan kaya miskin, enggak. Kalau guru kita menyampaikan ditambah nikmatnya. Makanya kalau kamu bersyukur ditambah nikmatnya. Maka dari itu, ya, terus bagaimana? Dia zikirnya buanter, la ilaha illallah, tambah sumpek tambah buanter no wis. Betul Pak itu Pak. Wis teriak wis sekeras-kerasnya untuk melampiaskan kita bukan kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah supaya Allah menolong kita dari semua permasalahan hidup kita, bu rezeki, bu opo aelah. Yang sempit, yang sulit, kita hanya berharap kepada Allah yang bisa menolong. Dan zikir itu Pak pasti ada hasilnya. Wong saya itu loh ketemu dengan Ikhwan, maling Pak, maling ini temenan ini, nyolongan pol. Bareng wis mari ditalkin ya, ketemu saya. Ono barang Pak, iki lek biyen tak sikat iki lho. Lho saiki kok enggak apa? Sungkan aku. Ono wis ndelok ya, coba bayangkan. Ini terjadi betul, hebat zikir itu ya. Allah itu hebat, mampu merubah orang. Sampai yang biasanya suaminya pemarah itu ya, ada itu. Biyen itu bapak itu ngamuk-ngamukan Pak. Saiki jek melok sampean zikir alhamdulillah. Aku sing ngamuk andek sing sabar gitu. Iya. Kenapa? Ada hasilnya zikir itu pasti. Kira gak percaya gitu sampean? Gak percaya ya?
Orang zikir itu nggak bisa berbuat melampaui batas atau berbuat maksiat. Pokoknya zikir loh sampean yo. Sampean zikir loh yo. Sampean ngamuk tapi ambil zikir. Ayo pengen dulu. Ngamuk tapi ambil zikir. Paling pertama ini. Terus itu zikir terus lama man. Wah, aku nyoba, Pak. Lek UPE ngamuk teng gitu ya. Terus zikir udah ya. Oh iya lah, boy. Enak zikir, ngrungokno gurung tentu malah pusing. Digawe nang Allah ae mari ya. Itu pasti zikir itu ada hasilnya. Maka dari itu yang dijamin oleh Allah itu tidak masuk neraka. Orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah yang ditujukan kepada Allah semata. Iku ilmunya. Amaliyahnya ya nopo? Panjenengan nih, gue lagi belajar nih, untuk pinter, belajar sampai saat ini belajar gak lulus. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, hati ini gue zikir hobi gue tuh, Pak. Ya, terus ini. Jadi ininya lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya itu berzikir kepada Allah. Yang itu yang dikatakan secara amaliyah itu yang la ilaha illallah yang semata-mata ditujukan kepada Allah. Terus hasilnya bagaimana? Kok rasa dewi sampean? Enggak percaya. Gak gelem mandek zikir sampean kok, percaya. Engko lambe iki, Pak, zikir Pak, wayang nyebut gawe aja zikir terus. Kenapa? Sampai kepada kenikmatan. Karena zikir itu lezat, zikir itu nikmat. Nah, ketika kita ini kan kadang-kadang lupa, ya. Sampai misalnya hataman kados niki wae. Ketika panjenengan hataman pikirannya melayu-melayu nang dinding. Coba hataman niku dengan zikir rofinya dihidupkan. Terus selesainya sampean rasakan, beda enggak nanti? Nah, sampean misalnya hataman, nyekel HP ini, teng. Nggih. Niki napa niku yang saya praktekkan. Ketika hataman, apakah saya itu ketika hataman terus apa itu pas semangat terus apa fokus kepada Allah? Kadang-kadang ya enggak, keselip sampai setan juga bodoh aja. Tapi ketika kita hataman itu zikir kita hidup, kan kita fokuskan betul itu Pak. Sambil membaca Allahumma ya qadhiyal hajat, hatinya zikir. Ya. Engko hasilnya sampean mari ku sampean rasakno wis gak iso diceritakno. Ya. Nikmatnya itu ada. Tapi kalau ngelantur guys kaono, ngelantur nang dindi. Ya, iki ne ngomong, iki ne gak nang Allah. Ya. Coba itu. Jadi makanya di sini ya untuk melatih kalau kali panjenengan niku supaya kita ini lebih banyak berzikirnya, lebih fokus zikirnya. Di sini alhamdulillah masih bisa istiqomah setiap subuh niku sampai isra. Paling enggak zikirnya itu sudah 45 menit, nanti khatamannya itu sampai sholat isra. Dan sini sudah banyak yang sudah mulai istiqomah 20 orang, 15 ikhwan, sudah alhamdulillah enggak putus. Terus bagaimana yang lainnya? Yang lainnya itu ya khataman seperti ini. Untuk khataman itu adalah untuk siramannya. Kados niki wau. Terus bagaimana untuk pupuknya? Pupuknya adalah manakib. Setiap 1 bulan sekali minimal mengikuti sekali. Kalau khatamannya itu minimal 1 minggu sekali. Untuk apa? Supaya tanaman yang sudah ditanam niku tumbuh subur. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid yang mana di dalam Al-Qur'an Allah mengabadikan dalam surat Ibrahim itu bahwa kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, dahannya menjulang ke langit
suatu saat pohon ini akan mengeluarkan buahnya dengan izin Allah. Apa maksudnya itu? Yang dimaksud itu adalah buah-buah ma'rifatullah. Yakin Pak, wong sing zikir makrifat Pak. Kenapa? Loh, kita ini sudah diurui, sudah masuk wilayah itu. Ilahi anta maksudi waridhaka madobi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Cuman makrifat itu aja dipikir, ngeluh. Kok guru tutuk-tutuk ngono. Apa itu tutuk nandi? Wong zikirnya sudah di sini. Kalau mau dikejar kemana? Mau dilambatkan ya bagaimana? Ya sudah di situ. Diistiqomahi zikir yang ada di dalam hati. Lalu terus misalnya sama-sama orang itu nanam podo nandure ya. Nandur wit pelem biji mangga satu. Biji mangga satu lagi. Sing situ iki biji mangga yang sebelah kiri ini ya. Nanamnya sama, talkinnya sama. Siramannya sama dengan yang sebelah kanan ini. Tumbuhnya juga sama. Tumbuh. Karena apa? Sama-sama istiqomahnya. Zikir 1,5 dilakoni, zikir khofinil ali ditilingno, 1 minggu sekali mengikuti kegiatan hataman, 1 bulan sekali mengikuti manakib. Sama. Terus bedanya di mana? Bedanya ini kadang-kadang ini terlalu dipikirkan. Sampai nandur ya. Nandur opo lah misalnya. Terus sampean delok ini. Terus sampean pikirno, kok gak gede-gede ya. Terus yang situ ini ditandur di jarno, mari disiram ya ditinggal, mari dirambut ditinggal, gak dipikirno. Yang dipikirkan terus ini Pak, kan rumongsone gak tutup-tutup ya. Oh gak marifat yo, marifat itu opo yo, aku tambah bingung. Musahadah opo, mujahadah opo, muraqabah opo, ngeluh sampean. Karena ini gak dipikirkan, dateng selesai, wis nyambut gawe kok mulai zikir maneh terus suwi-suwi kan tukul Pak. Tukule sedo karo sing sebelah kiri iki, Mas. Apa bedanya? Yang ini bersyukur Pak. Alhamdulillah. Padahal sik 3 bulan lho. Wis gede. Ya. Yang sini tadi karena dipikirkan terus gak bersyukur Pak. Padahal foto iki. Kok tutuk saya ini si anakku iki. Aku mau cok kitab itu kok sampai luar biasa. Nah itu bedanya itu. Bukan tidak boleh berpikir. Otomatis orang yang berzikir itu nanti ada janji Allah. Ulil albab, cerdas secara spiritual. Walaupun panjenengan nggak bisa ngomong, tapi paham. Paham, wong ngomong opo ae. Wong ngomong kok wis eru sampean. Wong ngomong hakikat salah eru. Wong ngomong makrifat salah eru. Kenapa? Janji Allah itu bahwa orang yang berzikir itu ulil albab, dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masuk nanti dimensi spiritual. Kalau misalnya panjenengan sing, wah amalkan saja sudah. Jangan dipikirkan, yang penting mengamalkan. Engko lak teng dewi ya. Orang yang paling berharga di kehidupan ini, Pak, yang tidak bisa dibeli niku ketentraman dan kebahagiaan. Apa itu ku nang ndi? Kalau tuku nih. Dan itu hanya didapat dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Saya kira cukup dari saya. Alhamdulillah saya sampaikan kepada para pengurus kemarin ya. Kita minggu yang lalu, minggu kemarin beberapa ikhwan, beberapa pengurus pakai talqin ke Bondowoso, ke Besuki di perwakilan Bondowoso satu di perwakilan Situbondo Besuki. Dan alhamdulillah saya terima kasih kepada Ikhwan Ahwat yang banyak membantu, termasuk tim masak yang sampai semua alat-alat masak dibawa ke sana. Ya, alat-alat masak semua biayanya juga dari Ikhwan. Kenapa? Karena di sana minus.
Jadi kalau dari kota Besuki alun-alun itu masih naik sampai ke gunung, itu kira-kira 25 kilo, jalannya juga welek ya. Terus alhamdulillah gak sepero adem. Paling tidak kita bisa mengambil pelajaran di sana. Apa pelajarannya? Yang pertama, ketua perwakilannya itu miskin. Kenapa miskin? Satu, nggak kerja, rumahnya itu gede, lantai dari tanah. Kalau keramiknya enggak, lantai itu tanah. Nggak percaya takon Mbak Us itu. Mbak Us tak jak tak dudui, loh Mbak. Iki omahe. Lah sekretariatnya api. Kalau sekretariat itu yang bangun kan banyak bantuan dari Al-Mukarrom. Ya, Al-Mukarrom sering bantu ke sana, termasuk dari ikhwan-ikhwan yang ada di sini, ya. Termasuk kadang saya ambilkan dari Baitul Mal untuk bantu di sana. Tapi setiap bulan itu manakib, Bu. Setiap bulan itu manakib. Setiap bulan 1 elep 2 elep. Bayangkan dari sana perjalanannya ke sini 5 jam sampai 6 jam. Datang manakib ke Surabaya. Kira-kira sampean nduki manakib ke Surabaya napa jarang? Makanya kalau semangat kadang, ya Allah, wis kan rata-rata petani di sana apa itu tukang mebel, bukan sing duwe mebel gak apa-apa, tukang mebel. Terus merawat apa itu tegalan sawah. Jadi ikhwan biasa-biasa saja. Jadi kalau mau manakib itu urunan 100.000. Urunannya itu untuk transportasinya 100 sampai 150.000 dari Besuki ke sini. Nah sampai kan enak kalau dari sekretariat gratis. Gratis kalau sing melok. Iya. Kadang-kadang sini ini panitia ini sungkan Pak nari wong boleh ditariki terus gak ngaji. Cek lemah ngono. Lemah betul. Terus gara-gara ditarik 1.000 terus gak ngaji, cek temen. Sedekah itu terus nang ndi. Padahal kalau Al-Mukarram berpesan itu jihad fisabilillah, berjihad itu dengan hartamu, dengan jiwamu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu. Dan alhamdulillah kita talqin itu tidak bayar di sini, gratis. Ya, kalau tarekat lain sampai ada maharnya itu. Karena apa kok gratis? Karena nggak bisa dibeli kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan itu. Kayak Nabi Musa itu bertanya, ada yang lebih dari kalimat la ilaha illallah? Nggak ono. Kalau ditimbang kalimat yang ditalkinkan itu 7 lapis langit dan bumi dijadikan satu. Sampai bumi ini ke situ apa luru? 7 lapis langit dan bumi dijadikan satu, ditimbang dengan kalimat la ilaha yang ditalkinkan itu, niscaya pahalanya lebih berat kalimat la ilaha. Kira-kira misalnya talqin mahari 100 juta. Gede ini sampai 7 lapis langit dan bumi. 1 triliun. Karena gak bisa dituku, makanya gak bisa bayar sampean. Bayarnya itu cuma niat ilahi anta maksudi, bukan pingin sugih, bukan. Lek sampean sugih dewi kok. Rene iku. Ya untuk melarat, bukan ngaji nok kene terus melarat, enggak juga, tergantung nasib. Bukan kepengin dijaya iso miber, enggak. Apa? Ilahi hanya kepada Allah semata. Ilahi anta maksudi, itu maharnya. Waridho kan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau enggak, bisa enggak jadi sampai di tengah perjalanan. Kenapa? Bisa gini, lah aku kok ngaji kok malah melarat ini, wis tak mandek sih pindah guru mana, pasti ngono. Lho sugih iso ilang, Pak. Jangan dikira orang bertumpuk kekayaan itu terus bisa istiqomah ngaji, belum tentu. Banyak ikhwan yang kaya itu yang nggak bisa ngaji. Saya telepon di mana, Pak? Di Jakarta, Pak. Sepurane, Pak, besok ngaji. Duit wis miliaran. Ya Allah, sing melarat ya gurun tentu bisa ngaji, sing sugih gurun tentu iso nggak. Semua itu karena pertolongan Allah. Karena niat seseorang yang ilahi itu akhirnya ditolong oleh Allah. Lurus ilahi anta maksudi. Apa yang diberikan oleh guru kita, gak tolak-tolak. Ya.
Bahkan saya sendiri berprinsip la ilaha illallah menyelesaikan semua masalah saya. Saya yakini itu, baik dunia maupun akhirat. Wong iku wali-wali ae gawe jimat kalimat sodo kok. Ya, wali-wali iku lho, jimat kalimat sodo ya kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Kenapa kok nggak sukses? Karena nggak yakin. Coba. Ya. Sikat ae. Engko laro, iya teman nanti Pak ya. Enggak iki sik setengah-setengah, sik aduh. Mari ngono buruk sangka oleh Allah. Mudah-mudahan kita ngikuti terus sampai akhir hayat ya, sehingga kita bisa merasakan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa zikir itu benar-benar mampu menolong kita kehidupan dunia maupun akhirat. Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.